Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Belajar Tajwid lesson kedua. Hari ini kita akan membahas objek pembahasan ilmu tajwid. Objek bahasan ilmu tajwid adalah kalamullah atau Al-Quran. Ilmu tajwid membahas bagaimana melafalkannya secara tepat, makhrajnya, dan menyempurnakan sifat-sifatnya tanpa melampaui batas, mengucapkannya dengan lembut tanpa dipaksa-paksakan. Karakteristik bacaan yang bertajwid adalah yang pertama, jelas vokalnya A, I, dan U. Yang kedua, dialeknya harus Arabi dan fasih. Kefasihan membaca bisa didapat bila dilatih. Yang ketiga, apik dalam ahkam atau hukum-hukum bahasa Arab. Contohnya, izhar halqi harus dibaca jelas. Yang keempat, apik dalam waqaf. Dan yang kelima, terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, pembagian ilmu tajwid dan hukumnya. Yang pertama, tajwid amali atau tatbiqi, yaitu mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Hukumnya fardu ain, artinya semua orang wajib membaca Al-Quran sesuai tajwid atau dengan tajwid meskipun tidak mengetahui istilah-istilah tajwid. Yang kedua, tajwid nadari, yaitu mempelajari tajwid sesuai ilmu atau teori. Hukumnya fardu kifayah, artinya sebagian umat muslim saja yang diwajibkan mengetahui ilmu tajwid secara rinci, hafal hukum tajwid, dan lain-lain. Sebagai catatan, ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran kecuali kita harus belajar teorinya, maka pada saat itu belajar tajwid menjadi wajib bagi kita. Pembahasan ilmu tajwid terbagi menjadi 3. Yang pertama, tajwidul huruf, yaitu ilmu tajwid yang membahas tentang makhraj dan sifat huruf. Makhraj huruf adalah tempat di mana huruf tersebut dilafalkan atau diartikulasikan. Adapun yang dimaksud dengan sifat huruf ialah sesuatu yang muncul ketika huruf diucapkan atau diartikulasikan dari makhrajnya. Ada beberapa huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Setiap huruf hijaiyah harus dilafalkan sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, tajwidul kalimah, yaitu pembahasan tajwid yang menyangkut kata per kata. Tajwidul kalimah membahas hubungan antara huruf dengan huruf yang lainnya, seperti ketika alif lam ta'rif menghadapi huruf hijaiyah, maka ada yang dibaca izhar, ada pula yang diidghamkan. Yang ketiga adalah tajwidul jumlah. Cakupan tajwidul jumlah ini adalah sekitar wakaf dan ibtida'. Wakaf artinya menghentikan dan ibtida' artinya memulai bacaan. Salah satu aturan ketika membaca Al-Quran adalah tidak boleh mengambil nafas di tengah bacaan. Apabila sudah habis nafas, maka bacaannya harus berhenti. Akan tetapi tidak boleh berhenti di sembarang kata. Untuk itu, kita harus mengetahui cara berhenti dan memulai bacaan. Sampai di sini lesson kedua. Insya Allah kita lanjutkan lesson berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.